rame sekali malam hari ini. Ada Mbak Saskia. Sini atuh sayang. Saya panggil Saskia Gotik. Wah, coba. Kita mau mereka ulang kejadian. Kenapa ketawa? Gak apa-apa, saya ngeliat kamu kangen. Saya mau mereka ulang kejadian yang terjadi kemarin-kemarin, tapi harus kamu duduk dulu sama saya. Itu posisinya waktu itu manggilnya apa? Apa? Itu. Siapa? Vicky. Manggilnya? Pap. Enggak, dulu kan. Sekarang. Sekarang? Masa masih Pap manggilnya? Enggak ada kontak. Udah enggak manggilnya apa kalau sekarang? Vicky. Apa anggap saja Bunga namanya. Coba, waktu itu wawancara ya? Wawancara waktu itu ya? Tenang, saya tenang. Saya tuh ada di sisi kamu, saya nggak jelek-jelekin kamu sama sekali. Saya tuh sayang lagi sama kamu sebenarnya. Terima kasih. Saya tidak jelek-jelekin kamu sama sekali. Saya hanya ingin mentertawakan siapa namanya tadi dia? Bunga. Oh, Bunga ya. Ya, di usiaku saat ini ya. Saya suka sekali dengan gayanya ketika begini, di usiaku saat ini ya. Jadi ketika seseorang melakukan iya, kanan, kiri, itu berarti dia tahu dia akan salah ngomongnya. Gitu ya? Iya, karena kalau nggak di saat ini usiaku 29 my age, tapi nggak di saat ini usiaku iya, nengos dulu ke kanan ke kiri, berarti dia bingung lagi mau ngomong apa. Lanjut ya, di usiaku saat ini ya, 29 my age, aku masih merindukan apresiasi. Karena basically itu nyambung sama, nggak ada bedanya tahu. Karena basically aku suka musik, walaupun kontroversi hatiku lebih menunjukkan konspirasi kemakmuran yang kita pilih. Kita belajar pada harmonisasi, pada hal terkecil sampai yang terbesar. Nggak boleh ego terhadap satu keinginan. Dan mengkudetakan yang menjadi keinginan ini bukan mempersuram statusisasi hubungan kemakmuran keluarga dia, tapi menjadi confident. Kita harus bisa mensiasati saya mendingan ambil kuliah dokter daripada ngomong kayak gini. Kita harus bisa mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi. Kita lebih baik dan aku sangat bangga. Kamu ngomong dong, Pap, mau beliin rumah ya? Pap mau beliin rumah ya? Ya, kita komunikasikan lagi hal itu. Itu reka ulangnya. Kita lihat aslinya seperti apa. Sehingga sampai detik dan malam ini saya mendeklarasikan hati saya untuk menempatkan pasangan saya Saskia untuk menjadi bidadari saya, setiap hari mengisi-ngisi hari saya. Aku sih bukannya terlalu show off ya untuk memilih gedung ini hanya sebatas pesta tunangan ya, tapi apresiasi seorang laki-laki yang bertanggung jawab itu menunjukkan dedikasi buat pasangannya. Di usia aku saat ini ya 29 my age ya, tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih. Kita belajar harmonisasi dari hal terkecil sampai terbesar. Aku suka di video yourself. Orang itu selalu tampil apa adanya. Dia tidak pernah menjustifikasikan bahwa diri dia bagaimana dan seperti apa. Aku buatin lagu itu dedikasi, apresiasi aja, bahwa judulnya kan memang Nurani Taubatku ya. Kita nggak boleh ego terhadap satu kepentingan dan kudeta apa yang kita menjadi keinginan ya. Biar bagaimanapun dengan adanya hubungan ini bukan mempertakut, bukan mempersuram statusisasi kemakmuran keluarga dia gitu, tapi menjadi confident. Kita harus bisa mensiasati kecerdasan itu untuk labil ekonomi kita tetap lebih baik. Kita bisa ketemu di lain waktu, kita bisa berkomunikasi yang baik, apapun. Aku bukan orang yang not korporatif kok. Aduh. Kenapa Mas Deddy kok ketawa?
Enggak, saya ketawa yang nepokin tangan. Tadi itu ya. Aduh. Tadi kan ada dedikasi apa? Dedisisasi. Dedi Corbusier. Dedi Sisikah. Wah, bingung ya. Dedikasi, tapi ada sisasinya. Dedikisasi. Apa dedikisasi itu? Dedikisasi ya, apa-apa. Ada juga Dedi Corbusier ya. Ada ya. Aduh, guys, please stop making people like that getting famous. Artinya tolong berhenti membuat orang-orang seperti itu menjadi lebih terkenal lagi. Ya itulah ya, tapi itu belum seberapa karena yang menurut saya yang lebih lucu daripada itu banyak. Gini ada ya, lah ya. Ada. Kalau saya lagi mikirnya gini loh, kalau dia ngomong sendirian nggak apa-apa, ya mungkin lagi belajar sama kaca ngomong sendirian, dia disisihkasi, konspirasi hati gitu belajarnya. Tapi kalau dia ngomong dengan orang-orang yang banyak di depan dia, di belakang dia dan orang-orang manggut-manggut, tuh apa yang dipikirin orang-orang yang manggut-manggut? Itu kan orang banyak yang dengerin, nah orang-orang tuh manggut-manggut juga gitu. Ada kan? Orang-orangnya manggut-manggut juga, itu apa yang didengerin sama orang-orang itu saya nggak ngerti. Coba kasih lihat videonya, kasih lihat. Ada nggak? Hah? Nggak ada? Ya itu. Pada saat kampanye itu coba kasih lihat kampanye. Kampanye loh, ini kampanye. I am from the birthday in Karangassi City. I have to my mind. I have to my state. I have to do everything. If you wanna come to invest or come to my place, America, Europe, and everything Japanese and Asia, I'm ready for there. I want to give to the praise and glory to my people. It is Indonesia satu, Karangassi yang maju, cerdas dan berakidah. I am from my birthday. Apa? I am from my birthday. It is Karangassi. I am from my birthday. It is Karangassi. Is Karangassi kan? Oh in Karangassi. I am from my birthday is in Karangassi. Saya dari ulang tahun saya ulang tahun dari dulu di Karangassi, gitu maksudnya. Iya benar. Artinya lahir di Karangassi, makanya ulang tahun dari dulu di Karangassi. Iya benar. Terus ada kata-kata yang dominar itu apa ya artinya? Yang apa? Itu apa? Oh, beatbox. Iya kan ada kan? Yang mana? Iya pokoknya dia ngomong bahasa dia American, Europe. And Gabriel, Japanese and Asia. Oh, itu luar biasa itu. Yang lebih luar biasa lagi bapak-bapak di belakang yang kumisan itu lagi ngeliatin kertas. Kalau saya jadi bapak itu Pak, kertasnya nggak saya gini, saya buat tutup muka Pak. Oke. Tapi itu adalah fenomena yang luar biasa ya. Fenomena bisa seperti itu. Nah sekarang saya lagi sama sahabat saya yang pada waktu datang sini udah saya peringatkan dulu. Dibilangin nggak keluar sih. Udah jalannya mungkin kayak Pengen gitu. dijitak rasanya. Coba kasih lihat video waktu saya ngomong sama dia itu. Ada kan? Coba kasih lihat. Punya pacar? Oh, siapa pacarnya? Ada deh. Kenapa nggak mau disebutin? Hah? Kenapa? Aku sebutin nih? Iya dong. Kalau nggak disebutin berarti pacarnya lebih dari satu. Oh enggak dong. Aku cukup satu dan selamanya. Siapa? Jadi aku cuma cinta, sayang sama Mas Vicky. Mas Vicky yang mana sih? Pengen tahu yang kayak apa sih orangnya? Hah? Pokoknya buat aku dia pria yang bertanggung jawab, yang sayang sama aku, yang sayang sama siapa? keluarga Vicky ini aku. kerjanya apa? Hah? Kerjanya apa Vicky ini? Kerjanya bisa dibilang pengusaha. Oh, pengusaha. Oh, terus udah rencana untuk nikah atau untuk apa gitu? Kenapa sih kamu kok kayaknya sayang banget gitu? Kenapa sih? Emang dianya sayang sama kamu gitu? Sayang lah. Ya belum tentu lah. Belum tentu. Kalau Itu gua kan, sayang, itu kan cuman pikiran kamu doang. Belum tentu Vicky-nya sayang. Mas Dedi aku jadi malu. Kan udah saya bilangin waktu itu. Itu mah kamu doang yang pikirannya gitu. Itu pikiran kamu doang, dianya mah enggak. Ya dulu kan lagi di mabuk cinta Mas Dedi. Di mabuk cinta.
Cowoknya apa sih? Cowoknya siapa sih? Ya pengusaha gitu. Pengusaha apa sih? Sound system. Coba kamu pacaran sama saya. Kamu kalau pacaran sama saya kasih handphone. Saya teh gini-gini pengusaha handphone, punya toko di Glodok jualan handphone. Nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa waktu itu lagi apa ceritanya? Di mabuk cinta. Ya iyalah pasti lagi di mabuk cintanya pada saat itu kan. Pokoknya udah baik aja, pokoknya apa ya, apapun dia itu udah sempurna banget di mata aku. Kalau lagi jatuh cinta itu tai ayam terasa Coklat. Pernah nyoba tai ayam? Enggak juga sih. Jangankan nyoba, ngelihatnya aja. Sekarang gitu ngomongnya. Tapi nggak apa-apa. Belajar, untung loh dia ya. Coba kalau udah dinikah gimana coba. Kalau kamu sampai nikah gimana statusisasi keluarga kamu? Tahu kayak gini mah mendingan aku sama Mas Didi aja. Oh, jelas. Kalau sama saya kan udah jelas gitu. Jelasnya kan. apa? Ya jelas lah, saya lebih bertanggung jawab ya kan. Saya punya istri, udah cerai, udah pisah. Ini bini masih ada, tunangan banyak banget ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, mabuk cinta ya, di mabuk cinta. Saskia, kamu tuh cantik-cantik, terkenal. Dablek banget sih diajak ngomong dari dulu. Saya ini merasa sebagai kakak kamu gitu loh. Saya tuh peduli banget sama kamu, sayang sama kamu tuh kan. Biarin aja, udah gak punya cowok kok ya. Tapi Saskia sadar nggak pada saat itu bahwa kalau dia ngomong tuh aneh, sadar nggak? Atau bener-bener udah aja nggak nyadar? Nggak sadar sama sekali. Apa ya, apapun dari awal sampai akhir tuh Neng nggak memperhatikan dia ngomong apa. Kok bisa nggak merhatiin? Iya pokoknya yang Neng pikirkan itu senang banget pada malam hari itu, senang banget, dan senangnya itu tidak terkira bisa pesta sebesar itu. Terus di samping Neng ada sosok pria yang Neng cintai gitu kan. Itu udah nggak mikir lah dia mau ngomong apa juga udah bener aja gitu loh. Jadi Neng nggak perhatiin gitu loh, dan nggak mendengarkan gitu. Oh, dipelet kali kamu? Dilepet kali, bukan dipelet. Jadi itu pesta tuh, lagi pesta tuh. Iya. Pokoknya dia ngomong apa, yang penting hari itu lagi bahagia, lagi Iya. senang gitu ya. Udah lupa semuanya ya. Udah lupa semuanya. Emang kamu dijanjiin apa aja sih nanti? Apa ya? Karena kan memang Neng memang niatnya pengen bener gitu, pengen berumah tangga gitu ya. Jadi niat kita berdua ya, dia ngejanjiin sih rumah untuk kita berdua. Terus ya itu aja, rumah untuk kita berdua. Oke, itu janji-janjinya. Tapi kita coba lihat nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Hendrianto from the Barn. Nah, tapi sebenarnya Saskia ini hanya salah satu yang ya anggaplah kata-katanya tertipu dalam tanda kutip, ya kan? Jadi tidak benar-benar menipu ya, tanda kutip ya. Karena sebenarnya banyak banget gitu kalau menurut saya, termasuk orang-orang yang mendengarkan kata-katanya sambil manggut-manggut dan tidak ngerti apapun gitu ya. Dan banyak gitu. Coba kita lihat yang tadi saya kasih videonya, coba. Hendrianto from the Barn, Karangasem City. We are the big family and the team. I'm ready. If wanna come to the investor, Europe, America, and everything wanna come to my country, I am ready. I am have the imagination. I am have the mindset and have the everything to myself. Allah to ask to very much to me, and then have the glory. For we are family, city, and we are to the glory. And few next. Ibu-ibu, enggak, bukan kalian, ibu-ibu yang ada di belakangnya mikirin apa waktu dia ngomong. Tapi Saskia, coba saya mau tahu, itu dulu ya, dulu udah lewat, nggak usah dipikirin lagi, biarinin. Cowok masih banyak ya, bujang masih banyak, duda apalagi. Nah, Yang mana
mau dikemanain? Yang mana? Yang ono. Yang apa? Yang mari bercinta. Mari bercinta, mari bercinta. Apa namanya? Jadi lupa mau apa. Intinya gini. Kok Kak Vicky nggak cerita ya kalau deket sama sama Mas Dedi ya? Oh, saya dekat sama Vicky Prasetyo juga kok. Saya Oh gitu ya. Tapi saya mau tahu nih, kalau sekarang Saskia ngelihat beliau, apa yang ada di pikiran kamu tentang Vicky? Ngelihat beliau sekarang atau Sekarang. Sekarang. Kalau sekarang cuma bisa senyum aja ngelihatnya. Rasa kecewa ya pasti ada. Rasa sakit hati ya pasti ada. Cuma kalau misalkan Neng terus-terusan seperti itu, mau kapan kerjanya gitu. Karena Neng pikir Neng kan tulang punggung keluarga ya. Adik-adik Neng masih pada sekolah, masih pada kuliah. Emak sama abah nggak ada yang kerja, cuma Neng yang kerja. Jadi kalau misalkan Neng terus-terusan memikirkan itu, kasihan keluarga Neng. Kasihan keluarga ya. Tapi saya lihat kamu kayaknya agak gemukan nih. Iya, memang makan mulu. Pusing makan mulu. Iya gitu emang. Beneran. Makan malam terus. Biasanya aku kemarin tuh jarang sekali makan malam, tapi sekarang makan malam terus, Mas. Kenapa? Nggak tahu, bawaannya lapar aja gitu. Makan malamnya sendiri? Iyalah sendiri. Nggak, kasih tau aja, saya abis ini selesai juga sih, udah nggak ada kerjaan apa. Tapi saya dengar Neng sempat pada saat memutuskan tidak jadi tunangan, Saskia ini sempat tidak mau keluar rumah selama 3 hari loh. Nggak keluar rumah selama 3 hari. Kenapa itu, kekunci di dalam? Kegembok, saya teriak-teriak nggak ada yang nolongin. Apa ya? Mungkin karena masih kaget ya, nggak menyangka gitu, nggak menyangka sama sekali. Bahkan orang tua pertama abah ngomong sama Neng itu, Neng nggak percaya gitu kalau Vicky seperti itu gitu, nggak percaya gitu. Nah setelah Neng banyak orang yang meyakinkan dan Neng pikir juga Neng juga sadar gitu, oh iya berarti seperti ini, dan Neng telitikan dari dia bilang aku mantannya apa segala macam, Neng selidiki semuanya yang dia bilang udah DP rumah, Neng selidiki semuanya itu bohong, ternyata bohong gitu. Jadi baru Neng percaya ke situnya gitu. Jadi ya Neng kenapa Neng lagi serius-seriusnya, lagi pengen mempunyai sosok pria yang selalu ada di samping Neng tuh, kenapa gitu dikasih seperti ini gitu. Tapi ya Tuhan lebih sayang sama Neng, orang tua lebih sayang sama Neng, teman-teman, kerabat dekat semuanya, masyarakat sayang sama Neng, pada ngasih tahu Neng ya mungkin memang itu udah cobaan ya buat Neng, udah ujian lah. Itu dia, makanya ada kata-kata ya, cowok baik itu udah ke laut semua. Cowok baik udah ke laut semua, yang ada cowok tanggung jawab. Iya benar, saya termasuk yang baik dan bertanggung jawab. Saya hidup di laut kok. Sebenarnya Mas, Neng tuh udah itu udah Neng anggap sebagai masa lalu Neng lah. Sebenarnya Neng tuh udah nggak mau nginget-nginget lagi gitu. Kalau misalkan sekarang masih inget-inget tuh masih suka trauma? Iya gitu, masih trauma gitu. Cuma masih ada aja pemberitaannya gitu, maksudnya nggak kelar-kelar gitu, nggak tertutup-tutup ya, gitu. sama seperti hitam putih ini ya, masih dibahas lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kamu salah. Saya berikan wejangan-wejangan yang bisa membalikan stasiosasi pemikiran kamu. Jangan yang namanya masa lalu, apalagi yang negatif itu ingin dilupakan. Jangan, justru masa lalu yang negatif harus diingat-ingat. Itu kenapa diingat-ingat? Supaya kita belajar, oh begini nih. Jadi kita harus ingat terus. Ini ada kejadian yang jelek, pengalaman gitu ya. Pengalaman kita ingat-ingat, jangan sampai kejadian lagi. Dan menurut saya tadi kan kau bilang kamu lagi disuka sayang-sayangnya, ternyata dikecewakan dan sebagainya. Itu artinya Tuhan sayang banget sama kamu. Coba bayangin kalau udah sampai dikawin ya, udah kawin, terus biaya kawin pakai utang gak kebayar, ya. DP rumah kagak ada, lu mau hidup kontrakan sama dia di mana? Nah itu dia. Makan situasi hati itu gak bisa.
Ini artinya Tuhan masih sayang kamu. Nah, tapi emang yang ngingetin kamu orang tua? Atau kamu udah tahu, kamu katanya nyembunyiin dari orang tua kamu malah? Nyembunyiin apa? Kalau batal tunangan? Oh enggak. Oh enggak? Enggak. Nah orang tua bilang apa sama kamu? Orang tua nyeritain kamu? Iya, Abah cerita, Neng, Vicky gosipnya begini. Abah juga sebenarnya nggak menyangka gitu loh bahwa Vicky itu seperti itu. Abah udah percaya, udah yakin kenapa dia seperti itu. Masa sih, Bah? Dia kan begini. Aku masih nggak percaya gitu loh. Ya udah kalau nggak percaya nanti besok Vicky suruh datang ke rumah, terus sama orang yang merasa dibohongin, sama orang yang merasa dibohongin suruh datang ke rumah. Oke, terus aku calling Vicky untuk datang ke rumah. Dia bilang janjiinnya mau datang, tapi ternyata pas aku tunggu besok siang itu orang-orang udah pada datang nih yang merasa ditipu. Nah dianya nggak datang, yang datang cuma mamanya aja. Cuman ibunya aja. Oh, cuman ibunya aja. Vicky waktu itu nggak bisa datang. Vicky lagi syuting sama saya waktu itu ya, lagi syuting di tamu. Oh itu Narji, ding, bukan Vicky. Mirip, gua nggak ngomong ya, saya nggak ngomong ya. Coba, tapi kalau bicara tentang ibunya, saya juga pernah wawancara ibunya di Hitam Putih ya. Coba kita kasih lihat dulu wawancara sedikit aja dengan ibunya tentang kamu. Nah, kalau yang gosipnya, bukan gosip di mana-mana, kalau Vicky sudah punya istri itu gimana? Iya. Iya. Memang sudah punya istri. Sudah. Belum cerai berarti Bu ya? Proses cerai belum. Belum proses cerai. Belum. Tapi nggak apa-apa Bu, kalau udah punya istri terus nikah lagi nggak apa-apa Bu. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Iya. Mungkin pengadilan Indonesia gitu Bu. Maksudnya? Mungkin pengadilan melarang gitu. Enggak. Menikah? Kalau apa nih? Kalau udah punya istri menikah lagi boleh. Ya kalau memang disetujui, kenapa Tapi siapa kan yang calon melarang? istri barunya nggak tahu Bu. Kenapa? Kan calon istri yang barunya nggak tahu Bu. Ya tahu atau tidak, saya juga dia tidak mempertanyakan sama saya. Oh gitu. Berarti kalau saya udah punya istri, saya mau nikah lagi, asal calon saya yang baru nggak tahu mah nggak apa-apa Ibu ya. Kembali lagi ke dedinya sendiri. Oh kembali ke sayanya baik apa tidak gitu atau gimana Bu? Berarti kalau itu mah kembali ke Vicky-nya saja lah ya, maunya seperti apa ya? Iya, bisa. Bisa seperti itu ya. Bisa. Oke, tapi ibunya pada saat datang ke rumah kamu ngomongnya apa? Kebetulan kan datangnya kan ke rumah Uwa ya. Pas datang itu kan yang Neng bilang ada ada orang yang merasa ditipu, makanya mamanya datang ke rumah. Dan itu datangnya bukan ke rumah Neng, ke rumah Uwa kan. Neng juga bilang memang datangnya ke rumah Waji Apuk aja gitu loh. Jadi datangnya ke rumah Waji Apuk. Jadi mamanya Vicky ngobrol sama Waji Apuk dan Neng nggak ikut ngobrol. Apa? Diceritain nggak apa yang diomongin? Nggak diceritain. Nggak diceritain. Cuma Neng yang Neng dengar sedikit. Siapa yang merasa dirugikan, siapa yang merasa dibohongi sama anak saya berhadapan dengan saya, itu aja yang Neng. Yang merasa dirugikan berhadapan dengan ibunya Vicky. Gitu. Serius? Kata Waji Apuk sih gitu. Saya sejam aja berhadapan di sini nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Kenapa? Saya diomelin mulu. Iya Allah. Anak Kamu kecil. mancing-mancing saya ya? Kamu mancing-mancing saya gitu? Padahal iya memang. Ya udah kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, tapi Neng mau nanya nih. Neng kita baru pacaran 6 bulan. Goceng ya nanya ya. Itu lelucon pribadi saya sama Neng soalnya goceng. Kalau nggak goceng nggak datang ke sini. Harus goceng baru datang. Harus goceng baru datang. Begitu 3 segmen pulang lagi. Neng mau nanya Neng, kalau Neng kan baru pacaran 6 bulan. Kenapa sih kalau 6 bulan udah cepet-cepet mau tunangan, mau married itu kenapa sih? Karena Neng pikir Neng udah pengen udah pengen mempunyai sosok pria yang selalu sama Neng gitu. Maksudnya Neng udah capek yang pacaran tuh yang sebelum-sebelumnya tuh pacaran tuh cuma putus ntar
baru lagi putus, aduh udah capek gitu, udah pengen apa ya, udah pengen serius gitu loh, udah pengen bener-bener gitu. Oke, terus kamu belajar apa dari ini semua? Belajar apa ya? Ya belajar ya dengan peristiwa ini semua ya apa ya, agar bisa Neng juga semakin dewasa gitu. Terus pemikiran Neng juga semakin matang lagi untuk memilih calon suami ke depannya. Oke, gitu. ketemu Vicky itu di mana sih sebenarnya? Dikenalin. Dikenalin. Yang kenalin teman. Yang kenalin teman. Teman. Kamu nggak komplain ke temennya? Anak kucing. Aku ngomong sama dia dan dia juga katanya nggak tahu kalau apa bunga tuh seperti itu. Oh, kalau bunga seperti itu. Sebut saja namanya bunga sudah. Bunga kan banyak, bunga matahari ya kan? Bunga bangke, enak parah. Bunga bangke. Jangan ngomong gitu, nanti kena somasi. Tuh. Kalau kamu disomasisitasi gimana kamu? Tapi ngomong-ngomong setelah kejadian tersebut, coba lihat tangannya. Mana kok nggak ada sih? Aneh ya, buat kalian lucu, buat saya kesempatan tau. Enggak, saya mau tahu doang, ini kemarin kan ada cincinnya, kemana sekarang? Jual. Masih disimpan. Rencana sih memang Neng mau apa ya, cincin itu memang Neng mau mempergunakan untuk kasih anak-anak yatim. Oh, dijual buat anak-anak yatim. Oke. Tapi coba Anda perhatikan dulu, lihat, bawa dulu ke toko emas dan toko berlian. Siapa tahu palsu juga. Ya Allah, tega amat kalau palsu. Ya, siapa tahu. Masa semuanya palsu sih? Kamu udah bilang-bilang saya mau ngasih ke anak-anak yatim. Wah, anak yatim udah seneng dijual, aku 50.000, mau ngapain? Ya juga ya. Oh. Tapi mudah-mudahan sih enggak lah. Mudah-mudahan enggak lah ya. 75 lah ya. Jangan, itu kan rezekinya buat anak yatim. Oh iya benar. Gitu. Rezekinya buat anak yatim dari bunga. Oke. Tapi menarik nih ya, dan kamu nggak marah dengan semua ini? Kecewa ya. Kesel, jengkel gitu ya. Tapi ya orang tua juga yang membuat Neng yang membuat Neng sabar gitu, yang menyabarkan Neng gitu, ikhlaskan semuanya. Percaya aja rezeki Tuhan tuh lebih besar, itu sih. Jadi Neng yang pikir banyak masukan juga Neng. Ada juga Neng, ini aja katanya, tuntut apa segala macam. Terus ada banyak yang bilang, Neng kamu ikhlasin aja biar semuanya berkah. Tapi Neng pikir juga ya mungkin ini memang cobaan buat Neng, ujian untuk keluarga Neng. Jadi semuanya Neng ikhlaskan. Kalau dibilang kecewa sih sangat kecewa lah. Neng sangat kecewa sama Vicky ya. Sangat kecewa sama Vicky-nya yang udah membohongi Neng dan keluarga Neng, yang sudah mengkhianati kesetiaan Neng, rasa sayang Neng, kepercayaan Neng. Itu aja yang Neng sesali gitu, yang Neng sangat kecewakan gitu. Itu semua ya. Nah, Neng sendiri sebenarnya tahu nggak kalau Vicky ini TO polisi? Enggak tahu. Enggak. Dan begitu akhirnya Neng tahu, wah ternyata ditangkap polisi, apa tuh? Gimana Neng pikir? Neng kaget aja gitu loh. Kaget aja. Sampai seperti itu gitu loh. Ternyata bukan hanya masalah ini ya. Bukan masalah ini aja, ternyata besar, masalah besar gitu. Banyak yang ini dari itu, yang ini dari itu, bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 6 orang, 7, bahkan sampai banyak banget gitu loh. Sampai Neng juga ke Bali, kemarin kan Neng ke Bali, ada juga katanya Bali yang merasa ditipu sama Vicky. Saya dengar kemarin ada gosipnya katanya bahwa Neng itu kan sempat ada minjemin dia duit atau transfer dia duit, tapi masuk ke rekening istrinya, bener nggak itu? Nggak tahu deh ya kalau masalah. Yang pasti sih dia bilang itu untuk notarisnya. Untuk notarisnya, tapi masuknya ke rekening istrinya. Nggak tahu deh, namanya itu Rama Nuraini deh. Nggak tahu itu nama siapa? Rama Nuraini sih nama istrinya. Nah kalau misalnya nama istrinya, misalnya ada pemikiran lain bahwa ternyata udah kerjasama nih dan sebagainya. Ya nggak tahu, Neng sih lillahi ta'ala ya.
apa ya, Neng cuma bisa apa ya? Biarkan aja udah gitu ya. udah. Biarkan. Oke, Neng, mau tanya nih beneran. Kamu tuh sebenarnya pernah belajar, pernah les, atau bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Enggak. Memang enggak? Enggak. Enggak. Berarti memang kamu nggak ngerti dia ngomong apa pada saat itu? Enggak. Enggak. Oh, berarti memang sengaja karena nggak ngerti, makanya dia ngomong begitu terus ya? Mungkin. Oh ya ya. Kamu ngerti bahasa Cina? Enggak. Enggak. Ntar kalau sama saya kita ngomong bahasa Cina terus. Soalnya saya juga nggak ngerti. Jadi kayak orang bego aja kita berdua ngomong nggak ada yang ngerti gitu. Tapi masih kita oke. Di kasus ini kan banyak sekali orang yang jelekin Vicky. Tapi ini ada yang heboh lagi nih. Ada juga yang jelekin Saskia. Tahu dong. Ada yang jelekin Saskia. Nah gimana tuh yang jelekin Saskia? Coba putar dulu. Nggak pernah mau ambil pusing sebenarnya. Toh ya Niki juga ngomongnya cuman jadi kan Zaskia bilang katanya Vicky kayaknya lulusan SD deh, soalnya ngomongnya kayak gitu. Nah terus aku ngejeplak gitu, emang kebetulan iseng aja gitu, iseng. Terus aku cuma bilang, loh bukannya lo juga lulusan SD gitu kan. Ya karena kalau Niki bukan memfitnah atau sekedar gosip, masalahnya kan kita pernah satu manajemen. Terus dia memang pernah bilang dia lulusan SD. Iya, jadi ceritanya tuh gini, memang sebelum Zaskia masuk kan memang aku duluan yang masuk ke Naga Suara. Dia tuh dipungut gitu sama para Rahayu gitu, dari kampung mana lah orang-orang Naga Suara itu cerita. Terus pas dia masuk, keluar single, habis itu udah, jadi bukan aku aja sih yang gak diurusin sebenarnya. Hampir semua artis Naga Suara saat itu memang pas Zaskia masuk memang gak diurusin. Yang instan justru bukan Niki, Zaskia mungkin. Ya itu tadi kesaksian, panggil saja namanya Bunga Dua ya. Tadi kesaksian Bunga Dua, nggak tahu itu diwawancarain setelah atau sebelum dipukulin di jalan ya. tapi gimana tuh? Katanya kamu dipungut. Hah? Dipungut di mana? Nggak apa-apa lah, orang mau berbicara apa itu haknya mereka. Tapi tunggu tuh, ini satu manajemen kan sama kamu? Iya. Jangan-jangan rekayasa manajemen? Nggak tahu lah. Emang dulu satu manajemen, cuma kan Neng memang sama sekali belum pernah ketemu beliau, belum pernah kenal beliau, satu panggung sama beliau juga belum pernah, gitu. Jadi apa ya? Kalau misalkan dia berbicara seperti itu ya itu hak dia, Tapi kalau misalkan ya memang Neng memang lulusan SD, SMP nggak lulus gitu kan. Neng juga memang kan dari awal juga memang Neng bilang Neng nggak sekolah tinggi, Neng orang kampung, Neng apa adanya gitu. Nggak ada yang mesti gue sekolah tinggi, gue bisa ini, nggak ada gitu. Jadi Neng apa adanya. Jadi kalau misalkan dia ngomong seperti itu ya wajar. Memang karena Neng memang lulusan SD gitu. Bagus itu skema perang Sun Tzu tuh ya, melawan orang dengan kejujuran gitu ya, jadi nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, oke. Sekolah cuma SD nggak apa-apa, yang penting kan sekarang kan jadi sesuatu ya. Tapi tadi katanya kamu dipungut terus yang lain nggak diperhatiin, cuma merhatiin kamu doang, dia bilang begitu. Tenang, kalau saya mungut kamu juga saya cuma merhatiin kamu doang. You okay? Kamu kenapa? Hah? Gak apa-apa
orang ngomong apa ya. Yang penting kita maju terus. Jangan. Enggak. Sedihnya kenapa? Sedihnya kenapa? Ya, jangan sampai emak sama abah ngeliat itu. Takut apa ya? Takut sedih, takut sakit. Udah cukup. Udah cukup. Neng semua serahkan sama masyarakat aja yang menilai. Gitu aja. Tapi nggak apa-apa lah ya. Masyarakat juga bukan orang yang bodoh. Masyarakat juga bisa menilai, bisa membandingkan ya kan? Siapa yang benar, siapa yang salah, ya kan bisa dilihat siapa orang seperti ini, siapa seperti itu, siapa yang banyak berulah, siapa yang banyak bertingkah, siapa yang tidak, siapa yang punya karakter, siapa yang berkarir lebih baik. Masyarakat juga bisa menilai dan bisa tahu, bisa meyakinkan dirinya. Dan buat saya, Saskia di sini orang yang hebat. Berani datang ke hitam putih, berani ngomong seperti ini di hadapan semua orang, itu luar biasa. Oke, and you still go on, maju terus pokoknya. Jangan mau kalau orang mau ngomong apa, pokoknya anggap aja anjing menggonggong, ya. Tendang anjingnya. Jangan kemana-mana, tetap di hitam putih. Saya dapetin banyak sekali Twitter yang masuk ke saya, semuanya hampir 100% ya, 90% sampai 100% semuanya ngedukung kamu. Dia bilang kamu harus tabah, harus kuat, jangan dengarkan orang ngomong, yang penting maju terus buat Saskia. Ini semuanya hampir ngomong seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Pembelajaran itu kan membuat kita untuk lebih maju lagi, ya kan? Nah Saskia sekarang kalau udah seperti ini, kejadian sudah lewat, yang penting sudah terjadi, kita harus maju ke depan. Kamu ke depannya mau seperti apa? Harus comeback nih ceritanya nih. Ke depannya? Iya pokoknya lebih apa ya, lebih semangat lagi, lebih ceria lagi, lebih sukses lagi lah, lebih bisa membanggakan orang tua lagi. Lebih bisa membanggakan orang tua lagi ya. Iya. Oke. Saya pribadi, saya suka sekali kalau ngeliat Saskia, apalagi kamu jadi bintang tamu di Hitam Putih, saya suka banget. Dari penyanyi dangdut, saya suka, tapi kalau saya ngeliat kamu, seneng banget saya ngeliat kamu. Kamu tuh cantik, muda, luar biasa, bagus. Ini gombal gak nih? Kenapa? Gombal gak? Saya gombal, tapi saya gombalnya nggak pakai minjemin mobil. Jadi saya nggak pengen lihat Saskia yang sedih nangis. Saya pengen lihat Saskia yang ada di atas panggung, yang bisa goyang itik ya, ngibur kita semua ya kan. Pengennya lihat Saskia yang itu, dan pasti balik lagi dong. Ambil pelajarannya semua kali ya. Oke. Terus dari tadi kan orang tua ngomong, adik ngomong ke Saskia, ini ada orang tua kamu di sini, ini banyak penonton, jutaan penonton. Apa yang Saskia mau sampaikan ke mereka? Yang mau Neng sampaikan sama emak, abah, adik-adik semua, terutama buat adik Neng, apa ya, jaga kepercayaannya Teteh. Nggak selamanya Teteh bisa eksis di dunia entertain, pasti ada pasang surut ya semua orang. Jadi Uti kan anak cowok paling besar, jadi selain Teteh bisa membanggakan orang tua, Uti juga harus bisa membanggakan orang tua. Itu. Oke. Ke penonton yang ada di rumah, mungkin ada yang mau disampaikan buat fans kamu semuanya? Iya, buat masyarakat seluruh Indonesia, terima kasih banyak yang udah support Neng sama keluarga Neng. Terima kasih banyak, sangat-sangat terima kasih. Pokoknya Neng akan selalu semangat, berusaha apapun halangannya demi orang tua. Neng akan jalani semua itu ya. Semua. Oke. Kita udah saksikan sendiri, ini adalah kata-kata dari mulut Saskia sendiri untuk Anda semua yang ada penonton Hitam Putih. Inilah Saskia apa adanya,
Dan kita semua berharap supaya Saskia bisa comeback lagi, menari di atas panggung, bernyanyi di atas panggung seperti biasanya. Tetap seperti biasanya dan tidak mau kalah ya dengan situasi yang apapun yang terjadi. Terima kasih Saskia, terima kasih kedua orang tua dan adik Saskia udah hadir di sini. Dan ingat satu hal saja, memang jalan hidup itu seperti itu dan memang hidup tidak selamanya membahagiakan ya. Perjalanan bisa naik, bisa turun, tapi ingat satu hal, dibutuhkan hati yang besar untuk menjalani hidup yang besar. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam. Oke, kalau gitu langsung aja, nggak usah panjang lebar, saya ingin mengundang orang tua Saskia dan adiknya. Silakan. Panggil, bawa. Ibu. Dedek, mau ikut nggak? Dedek. Sini. Apa kabar Ibu? Kabar Mas? Pak, ini siapa ini namanya yang kecil? Ardi. Ardi. Saling dulu sama. Saling. Duduk. Apa kabar? Sini, Dedek di sini. Oke. Nah, saya ikutan di sini deh, Bu. Nah, iya. Apa kabar, Pak? Baik. Tadi saya dengar dari Saskia ceritanya, dari adiknya Saskia cerita, Om yang pertama kali, Abah kan manggilnya Abah ya. Abah yang ngomong ke Saskia. Saskia tahu nggak di TV gini, itu bener ya Abah? Bener ya? Terus apa yang Abah omongin ke Neng waktu itu? Waktu itu Abah nggak ngomong apa-apa sama Neng, karena Abah ya sayang sama Neng gitu istilahnya. Karena sayang sama Neng. Jadi percaya sama Neng lah gitu istilahnya. Jadi ingin menutupin gitu intinya. Nutupin. Oke. Kalau namanya siapa? Adit. Kalau Adit sendiri begitu tahu itu semua, apa yang Adit rasain? Ya apa ya, percaya aja sama Teteh sih. Sebenarnya nggak gimana ya, pokoknya apa sama dia tuh percaya aja gitu, yang dirasain percaya aja sama dia. Tapi begitu tahu itu bohong gimana? Marah Ya, nggak? kecewa juga. Kecewa juga. Marah pasti, kecewa lah intinya. Kecewa ya. Oke. Oke. Ibu, apa kabar Bu? Baik. Ibu sendiri gimana? Ibu nguatin Saskianya gimana? Nguatin biar tabah, biar sabar. Dia ngadepin masalah ini. Biar tabah aja, biar sabar aja. Ibu sempat ngasih nasihat atau sempat ngomong ke Saskia? Jarang di rumah Nengnya. Nengnya jarang di rumah. Iya. Oke. Terus kaget waktu ngeliat TV, kaget juga? Iya, kaget juga itu. Sempet pusing banget. Ibu? Iya. Emang kalau Vicky sendiri sudah sempat ketemu dengan ibu belum? Udah sempat? Ngomong apa waktu itu? Udah ngomong apa-apa, ya ngomongnya mah enak sih, sopan, sayang gitu, enak dah dengernya. Nggak kebayang sama sekali itu ya? Nggak sama sekali ya. Tapi ini pasti sebenarnya keluarga juga harusnya
senang juga ya, senang kan dalam pengertian nggak sampai berlarut-larut kan. Bayangkan kalau udah lebih dari ini seperti apa, ya kan Pak ya. Nah, kalau Saskia sendiri gimana berusaha untuk menenangkan orang tuanya? Ya pastinya ini harus tegar gitu, harus bisa meyakini orang tua gitu. Ya dan pastinya Neng juga harus memperbanyak kesibukan gitu agar bisa cepat lupa gitu semuanya gitu. Oke, ini ada ayah, ibu, dan adiknya. Nah, ini setelah kejadian ini ya, semua masyarakat tahu dan membicarakan dan sebagainya ya. Ini akhirnya apa yang terjadi? Bapak, ibu lebih menjaga Saskia sekarang? Kalau masalah menjaga ya udah pasti Bapak menjaga Neng. Ya jangan sampai terulang lagi seperti kayak kemarin ini. Jangan sampai terulang kayak kemarin. Tapi kalau Bapak sendiri marah tidak dengan Vicky? Kalau Bapak ya istilahnya ya Bapak juga kan manusia ya sifatnya ya mungkin ini cobaan untuk Neng juga dan cobaan untuk Abah juga ya. Abah ambil hikmahnya aja nggak pakai Abah kesimpulan marah nggak pakai emosi lah pokoknya ya. Yang penting Abah meluruskan Neng aja itu aja supaya jangan apa istilahnya terjerumus lah gitu. Itu aja fokus sama Neng aja. Tapi ini mungkin ayah saya mau tanya Mai. Anda bangga nggak punya anak seperti Saskia ini? Ya sangat-sangat bangga. Sangat-sangat bangga. Apa yang membuat Anda bangga? Apa yang membuat Anda jadi bangga banget sama Saskia? Kalau buat jadi bangga sebagai orang tua ya tentu Neng itu sebagai tulang punggung Bapak. Tulang punggung keluarga? Wah. Merasa Bapak apa aja yang seperti apa sih anaknya Neng ini? Apa aja yang sudah Neng berikan untuk keluarga nih? Kalau masalah apa aja ya mungkin ya Neng itu orangnya nggak istilahnya nggak apa ya istilahnya nggak kalau ngeberi apa-apa tuh nggak pernah ditanya-tanya lagi gitu istilahnya semuanya beliin ini Bapak jual nih semuanya nggak pernah ditanyain lagi itu mau kemana kayak kemana yang penting udah dikasih nama orang tua udah nggak pakai tanya gitu, tuang kemana, ini kemana, enggak, Neng, bebas orangnya. Bebas. Tapi kalau dikasih sama orang tua gitu, kalau Neng ngasih gitu. Neng ngasih, oke. Jadi Neng memang jadi tulang punggung keluarga ya sekarang? Betul. Nah, terus rumah juga kan baru dibuat juga ya katanya? Betul. Nah kalau Adit sendiri, kakak seperti apa nih Neng? Ya, baik sih orangnya. Ya pokoknya dari kecil dia yang bayarin aku sekolah. Saskia yang biayain kamu sekolah? Iya, dari kecil sampai kuliah. Sampai kuliah? Dia yang biayain. Pengen beli apa-apa dia yang beliin. Kamu sekarang kuliah? Hah? Kamu sekarang? Iya. Kuliah di mana? Di BSI. Ambil apa tuh? BSI itu? Broadcasting. Yang biayain? Kak Saskia. Jadi kalau tadi Saskia dibilang bahwa Saskia hanya lulusan SD, tapi kalau lulusan SD bisa membiayai seseorang kuliah sampai kuliah, luar biasa ya. Bangga nggak punya kakak seperti Saskia? Bangga sekali bangga. Soalnya apa ya, menemukan apa ya kakak seperti dia zaman sekarang udah susah. Yang baik kakak 1000 cuman dia yang baik. Oh ya? Jadi cuman kan kalau cowok nih biasanya suka malu-malu nih, ya kan? Kalau cowok suka malu-malu biasanya. Kalau cowok kan biasa suka malu-malu. Nah ini saya mau tahu nih, ini yang ditonton jutaan orang di Indonesia. Saskianya ada di sini. Tadi kan kau bilang kakak yang luar biasa, kakak yang baik, dia biayain saya sekolah sampai kuliah dan sebagainya. Saya pengen tahu nih kalau lagi ditonton sama orang, dilihat sama saya, Saskianya ada di sini. Mau ngomong apa coba sama Saskia? Dari adik ke kakak. Ngomong langsung nih orangnya ada di sini. Coba, saya pengen dengar. Berani nggak kamu? ya apa ya? Ya makasih aja buat Kak Saskia, buat perjuangan dia dari awalnya nyekolahin aku sampai SD. Makasih sini banget. tuh duduknya jauh-jauh banget.
makasih banget ya Teh. Teteh perjuangannya buat nyekolahin Adit sangat luar biasa. Di sini Adit yang ngerasain itu dari Adit SD sampai SMA sampai kuliah, Teteh ngebiayain Uti sekolah. Dan Uti juga kalau mau apa-apa pasti Teteh yang beli. Uti nggak bisa ngomong apa-apa, cuman Uti bisa ngomong terima kasih sebanyak-banyaknya buat Teteh yang udah ngebiayain keluarga, nyekolahin adik-adiknya, termasuk Adit. Kasih banyak buat Teteh. Papa kayaknya sedih, ada mau diomongin apa? Bapak kayaknya tadi begitu Adit ngomong begitu juga sedih sedikit ya Pak ya. Kenapa Pak? Terharu aja Bapak. Mungkin merasa lah Bapak sendiri. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Saskia Pak? Ya, terima kasih banyak teman Neng. Sampai di Saskia. Terima kasih teman Neng ya. Bisa ngomong. Perjuangan Teteh biar sukses, Abah doain. Jaga diri baik. Ya mungkin yang udah yang sampai terulang lagi seperti kayak kemarin. Itu aja pesan. Biar Neng berkarir lebih maju lagi gitu aja. Luar biasa Anda bisa melihat bahwa sosok sekecil ini ya, hanya seorang Saskia, seorang wanita kecil sosoknya ya, dan katanya hanya lulusan SD, hanya mungkin orang hanya seorang penyanyi dangdut lulusan SD dan sebagainya, tapi lihat berapa sosok sekecil ini bisa berarti yang luar biasa untuk keluarganya sampai seperti ini. Bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan sesuatu yang mungkin orang lain belum tentu bisa memberikan. Coba lihat hal ini, coba lihat diri sendiri, apa yang sudah Anda berikan pada keluarga Anda sebesar inikah? Jangan kemana-mana, tetap di kita.